Gerak cepat yang terus dilakukan PSSI seakan memberi gambaran terkini soal nama-nama yang tengah digodok sebagai calon pemain naturalisasi Timnas Indonesia. Terbaru, Ketum PSSI Erick Thohir bertemu langsung dengan calon striker Timnas Indonesia, Ole Romenyi. Pertemuan ini menandakan dimulainya proses naturalisasi pemain FC Utrecht bersama Timnas Indonesia. Memang gembar-gembor kabar naturalisasi Ole Romenyi bukanlah barang baru. Pemain keturunan Medan ini telah dikaitkan dengan Timnas Indonesia sejak awal menempuh karier di FC Utrecht. Namun kala itu Ole Romenyi masih ingin fokus kepada karier klub. Walhasil setelah penantian panjang keputusannya, Ole Romenyi tampak bulat untuk memperkuat negara leluhur. Ole Romenyi sendiri telah tampak ke Indonesia sejak pertandingan kandang Timnas Indonesia melawan Jepang di SUGBK. Diperkirakan Ole Romenyi akan hadir di laga Timnas Indonesia pada ronde 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ole Romenyi sendiri datang dengan segudang pengalamannya dari kompetisi Eredivisie. Selain itu, kepastian Ole Romenyi juga menggenapkan nama calon naturalisasi sebelumnya. Sebelum Erick Thohir bertemu dengan Ole Romenyi, Erick Thohir juga telah bertemu dengan dua calon naturalisasi, Dion Marks serta Tim Gaypens. Dion Marks dan Tim Gaypens nantinya akan diperuntukkan memperkuat Timnas U20 Indonesia sebelum kembali melanjutkan perjalanan bersama tim senior. Adapun selain ketiga nama yang telah berjabat tangan dengan Ketum PSSI, ada satu nama yang telah mengantre untuk tahap selanjutnya. Ialah striker Volendam U21 Mauro Zijlstra. Mauro Zijlstra merupakan pemain yang terang-terangan mengungkapkan proses naturalisasi bersama Timnas Indonesia. Striker 19 tahun ini diketahui telah mengirimkan berkas naturalisasi yang sedang didalami oleh PSSI. Bahkan melalui pernyataan terakhir, proses naturalisasi dari Mauro Zijlstra sudah masuk dalam antrean PSSI. Kabar tersebut diketahui melalui perkataan Mauro Zijlstra yang disampaikan oleh Yusa Nugraha dalam konten channel YouTube-nya. Yusa Nugraha yang menghubungi langsung Mauro lewat pesan Instagram menuturkan bahwa Mauro masih perlu menunggu sejenak. Pasalnya PSSI fokus untuk merampungkan gerbong naturalisasi Tim Gaypens dan Dion Marks yang bakal melakoni turnamen Piala Asia U20 2025. Mauro Zijlstra sendiri merupakan calon pemain naturalisasi yang cukup menjanjikan untuk Timnas Indonesia. Alasan Mauro Zijlstra ingin bela Timnas Indonesia. Pemain keturunan Indonesia di Belanda, Mauro Zijlstra menjelaskan alasan dibalik keinginannya untuk memperkuat Timnas Indonesia daripada Belanda. Ia merasa terhormat dengan energi positif yang diterimanya dari para supporter melalui media sosial meskipun ia belum resmi menjadi warga negara Indonesia. Mauro Zijlstra memiliki garis keturunan dari neneknya yang pernah tinggal di Bandung dan ayahnya juga memiliki darah campuran Indonesia dan Belanda. Striker berusia 19 tahun itu juga merasa terkesan dengan atmosfer yang diciptakan oleh para supporter saat mendukung Timnas Indonesia. Ia mengungkapkan bahwa bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno dengan puluhan ribu penonton yang menyaksikan terasa seperti mimpi yang menjadi kenyataan. Mauro Zijlstra memiliki postur tubuh yang ideal sebagai ujung tombak Timnas Indonesia. Selain itu, Mauro juga menunjukkan ketajaman yang mengesankan saat bermain sebagai gelandang serang. Dalam 9 pertandingan, ia berhasil mencetak 12 gol dan menyumbang 5 assist, menegaskan kemampuannya untuk menjadi pengatur serangan yang efektif. Belakangan ini Mauro menjadi sorotan sebagai pemain keturunan yang akan dinaturalisasi untuk Indonesia, dan ia berpeluang menjadi pilihan yang tepat untuk mengisi posisi striker yang memerlukan peningkatan kekuatan. Jika pengecekan dokumen yang dilakukan PSSI berjalan lancar, kedatangan Mauro Zijlstra ke Indonesia akan segera dilakukan. Nama baru tersebut akan dinaturalisasi untuk memperkuat Timnas Indonesia. Republik Timnas Indonesia dikejutkan dengan keseriusan Ole Romenyi untuk membela Timnas Indonesia. Bahkan sang striker yang digadang-gadang itu telah datang ke Indonesia. Selain bertemu dengan Ketua Umum PSSI, ia juga menyaksikan pertandingan saat Timnas Indonesia menjamu Jepang di GBK pada putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia Zona Asia 2026. Lantas, dengan keseriusannya itu, bagaimana Ole Romenyi bisa menyesuaikan diri di lini depan Indonesia? Bahkan Ole sendiri menyaksikan di tim asuhan Sintayong sudah ada Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk.
Dengan kehadiran Ole di Timnas Indonesia, STY dapat membentuk trio dalam skema 3-4-3. Jika Ole ditempatkan sebagai penyerang nomor 9, maka Ragnar Oratmangoen dan Rafael Struijk bisa kembali ke posisi aslinya sebagai sayap. Soal siapa yang akan menempati sayap kanan dan kiri, itu bisa dipikir nanti. Karena ketiganya merupakan pemain versatile dan memiliki daya jelajah yang tinggi, mereka bisa switch play dari kiri ke kanan, kanan ke tengah, dan begitu pun sebaliknya. Mungkin nantinya Ole tak selalu jadi sasaran umpan di kotak penalti. Meski demikian, Ole diperkirakan akan tetap menanggung tuntutan mencetak gol yang lebih besar karena statusnya sebagai seorang striker tengah. Tugas kita sebagai fans adalah mengendalikan ekspektasi masing-masing. Isyarat proses naturalisasi oleh Romani agar segera perkuat Timnas Indonesia sudah diunggah oleh Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Erick Thohir mengisyaratkan oleh Romani sedang menjalani perpindahan kewarganegaraan untuk membela Timnas Indonesia dalam lanjutan putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Hal itu diketahui setelah Erick Thohir dan Ole Romani sama-sama menunjuk ketika berpose di akun media sosial sang ketum PSSI. Diprediksi Ole Romani belum segera menjalani debut timnasnya bersama skuad Garuda tahun ini. Paling cepat debut penyerang FC Utrecht bersama Timnas Indonesia terrealisasi pada Maret 2025, tepatnya saat Timnas Indonesia melakoni laga tandang kontra Australia. Tentu saja dengan kehadiran Ole Romani akan menambah daya dobrak lini serang skuad asuhan Shin Tae-yong. Kini yang menjadi sorotan ialah ada harga yang harus dibayar dengan naturalisasi Ole Romani, yakni kemungkinan ada striker yang lebih banyak diabaikan oleh Shin Tae-yong di sisa round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Striker yang sangat mungkin minim mendapatkan panggilan di sisa 5 pertandingan putaran ketiga. Striker PSS Sleman, Hoki Caraka menjadi salah satu bomber muda bertalenta yang dimiliki Timnas Indonesia. Hoki selalu dilirik oleh STY sepanjang round 3. Meski demikian, Hoki Caraka belum dimainkan sama sekali. Serupa dengan Hoki Caraka, striker Persib Bandung Dimas Derajat juga sangat mungkin terkena dampak kehadiran naturalisasi Ole Romani. Pasalnya dari 5 laga di putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, mantan striker Persikabo ini sekalipun belum memperoleh menit bermain. Catatan lebih baik justru dihasilkan penyerang Persebaya Surabaya, Malik Rizaldi. Kendati baru membukukan 2 caps bersama Timnas Indonesia, dia sudah pernah dimainkan oleh Shin Tae-yong pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Dirangkum dari laman Transfermarkt, Malik Rizaldi membukukan catatan waktu 63 menit dalam 2 pertandingan bersama Timnas Indonesia. Kecenderungan cedera yang dialami Malik Rizaldi sangat mungkin membuatnya disingkirkan oleh Shin Tae-yong demi jaminan tempat bagi Romani. Nasib yang mirip dengan Dimas Derajat maupun Hoki Caraka juga dimiliki bomber Persis Solo, Ramadan Sananta. Dari 5 laga yang sudah dimainkan Timnas Indonesia, Ramadan Sananta sekali berada di daftar pemain. Tepatnya saat menahan imbang Arab Saudi, itu pun tidak dimainkan. Selebihnya, Ramadan Sananta dicoret dari daftar 23 pemain yang dibawa Timnas Indonesia untuk bertanding. Nama yang paling mengejutkan ialah Rafael Struijk. Penyerang Brisbane Roar Australia tersebut selalu menjadi langganan Shin Tae-yong di round 3. Bahkan dia sudah mengukir 1 gol, tepatnya kala menahan imbang Bahrain. Akan tetapi Struijk belum lama ini memperoleh kritik karena secara performa mengalami penurunan. Jika dikomparasikan dengan Ragnar Oratmangoen, Struijk sangat mungkin untuk terkena imbas dari kehadiran Ole Romani di lini depan skuad Garuda. Miliano Jonathans target naturalisasi Timnas Indonesia. Suntikan tenaga tengah atau sayap. Timnas Indonesia telah bertekad lolos ke putaran keempat kualifikasi Piala 2026. Untuk memuluskan misi itu, Timnas Indonesia dikabarkan akan menambah kekuatan baru. Salah satu yang merupakan pemain santer yang telah diberitakan akan segera di WNI-kan demi Timnas Indonesia adalah Miliano Jonathans, yang merupakan penyerang Vitesse Arnhem yang bermain pada kasta kedua Belanda.
Gelandangan Miliano Jonathans yang berusia 20 tahun ini yang mempunyai darah keturunan Depok, Jawa Barat, telah mengakui sudah menjalinkan komunikasi baik dengan PSSI terkait rencana naturalisasinya. Apabila semuanya akan berjalan sesuai rencana, maka PSSI ini akan segera memproses naturalisasi Miliano Jonathans sama seperti saat mereka melakukan terhadap Eleanor Reinders dan Max Hilgers. Dengan kehadiran Miliano Jonathans ini tentunya akan berdampak kepada daya gedor timnas Indonesia. Pemain yang mempunyai tinggi badan 178 itu tak hanya mampu sebagai gelandangan bertahan, akan tetapi ia juga mampu menjadi gelandang serangan, namun juga diplot sebagai penyerang sayap. Miliano Jonathans juga pernah hadir dalam 10 pertandingan pada ajang Eerste Divisie dengan torehan 6 gol dan 2 assist. Pastinya torehan tersebut akan membuat Shin Tae-yong sangat berharap bahwa Miliano bisa secepatnya bergabung dengan Jay Elzes dan kawan-kawan. PSSI diharapkan untuk tidak berlama-lama karena bisa saja Miliano akan berubah pikiran karena dia juga mempunyai kans memperkuat timnas Belanda U21. Dengan skema 4-3-3 yang telah diterapkan oleh Shin Tae-yong, Miliano sangat memungkinkan dalam mengisi sebuah posisi lini tengah bersama Tom Haye ataupun dengan Nathan Chuaon. Dan dia juga bisa dijadikan sebagai penyerang sayap kiri ataupun sayap kanan dalam upaya melancarkan aliran bola kepada dua tombak timnas Indonesia, Ragnar Orotmangoen dan Rafael Struijk.